Diawali 28 Desember 2019 dan diakhiri 6 Januari 2025. Sintayong akhirnya harus berpisah dengan timnas Indonesia. Memang ini jadi hari yang cukup berat bagi fans publik pencinta sepak bola Indonesia yang aku yakin lebih banyak menginginkan Sintayong stay di kursi kepelatihan timnas Indonesia, tapi ya apa daya, keputusan federasi. Erick Thohir juga sudah melakukan konferensi pers resmi bersama juga ada Exco Arya Sinulinga, Sekjen Yunus Nusi, atau tadi ada juga ada Waketum Zainuddin Amali, dan ada PTN ya dari atau manajer timnas Sumarji mengatakan bahwa ya kerjasama mereka dengan Sintayong, PSSI dengan Sintayong sudah selesai per hari ini. Sebelum nanti kita berbicara lebih lain dan pendapatku segala macamnya, komentar Musaf ketika keputusan ini akhirnya diumumkan setelah ya mungkin terutama dalam 2 bulan di Desember dan awal tahun ini banyak banget kabar ini terlalu liar lah di media sosial, dan pada akhirnya Sintayong dipecat juga. Komentar Musa. Kalau kata netizen, penyebab utama adalah kegagalan di Piala AFF. Jadi Sintayong dijebak menggunakan pemain muda U23. Nah, dan jika gagal, itulah alasan PSSI untuk memecatnya. Dan itu bukan kepastian ya, tapi itu hanya dugaan netizen di media sosial. Tapi kalau kita meneliti secara keseluruhan, Sintayong ini kan kadang-kadang suka eksperimen tidak terlalu penting begitu, terutama waktu lawan timnas Bahrain, lalu lawan Jepang. Eksperimennya menggunakan pemain-pemain yang sebelumnya tidak masuk starter alias hanya pengganti begitu. Lalu pemain-pemain penting seperti Tom Haye itu sedangkan mungkin salah satu penyebab utama yang kita teliti adalah eksperimen berlebihan begitu. Dan kedua adalah komunikasi. Aku tadi siang ada juga diskusi dengan kawan tentang pemecatan Sintayong ya. Kalau menurutnya ya memang karena bahasa. Sintayong kan kurang fasih berbahasa Inggris, jadi harus menggunakan penerjemah begitu ya. Jadi dua alasan itu, eksperimen dan kendala berbahasa. Nah, tapi menurutku kurang tepat PSSI memecat Sintayong di tengah jalan. Ini kan di tengah kesibukan begitu. Nah, kecuali memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu bolehlah. Contohnya kehilangan nyawa, begitu hanya kita tidak tahu kan begitu. Lalu kalau misalnya sudah dipecat seperti ini, bukankah kita sebagai fans harus meninggikan ekspektasi? Ya, timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia secara langsung tanpa ronde 4. Lalu di Piala Asia 2027 minimal di semifinal, bukan perempat final seperti target STY sebelumnya begitu. Nah, lalu rumor yang beredar, PSSI menunjuk pelatih dari Belanda dan yang katanya harus padan gitu, atau minimal ya bisa berbahasa Inggris dan memiliki filosofi sepak bola Belanda, karena kan pemain-pemain timnas Indonesia banyak keturunan Belanda begitu, lahir dibesarkan bersekolah di Belanda begitu ya. Nah, tapi misalnya lagi kalau mendapatkan pelatih baru, bukankah perlu adaptasi juga? Karena kan 6 matchday pertama itu kan sudah lebih dari separuh, total 10 matchday, artinya sisa sedikit lagi pertandingan yang akan dimainkan begitu. Nah, pemain-pemain timnas Indonesia sudah padu dengan taktik Sintayong. Nah, jadi kalau misalnya PSSI memecat di tengah jalan, itu artinya risiko besar begitu. Nah, lalu kita kembali lagi ke tahun 2019, 20, 21 waktu Simon McManamy dipecat gitu, lalu digantikan dengan STY. Oke, secara filosofi kan berbeda begitu. Dahulu kan kita pikirnya Simon McManamy akan digantikan oleh pelatih dari Eropa juga yang memiliki filosofi sama. Tahu-tahu pelatih dari Korea Selatan, Sintayong begitu.
itu kesalahan PSSI sebelumnya. Dan lagi-lagi kesalahan PSSI adalah menggunakan pelatih yang berbeda, terlepas dari filosofi sepak bola Belanda yang dimilikinya. Harapanku adalah semoga Sinteyong bisa, ya itulah, menerima kenyataan seperti ini. Walaupun sakit, aku tahu perasaan dia seperti apa, dan semoga timnas Indonesia ya memerlukan adaptasi yang tidak terlalu lama, mengingat 4 laga terakhir ini cukup krusial. Minimal 2 kemenangan lagi tanpa kekalahan memastikan lolos ke ronde 4. Dan aku harap walaupun memang harus dari ronde 4 nanti lolosnya, tidak masalah sih. Karena kalau misalnya terpaksa dari ronde 4 lalu pecat ganti pelatih, sama aja bohong begitu. Jadi pemikirannya bagaimana begitu. Aku harap sebagai fans, apa yang ditargetkan oleh timnas Indonesia dan PSSI bisa tercapai dengan guru baru ini. Ya, tadi aku mengikuti ya full ya, konferensi pers yang dilakukan oleh Erick Thohir dan PSSI ya, tentu konferensi pers resmi PSSI terkait pengumuman ini. Aku mencoba benar-benar mendengar apa sebenarnya sih alasan dari PSSI sendiri, kenapa akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Sintayong. Dan muncul memang waktu itu ketika ada sesi tanya jawab adalah sebenarnya untuk memikirkan Sintayong diganti, Sintayong dipecat itu sudah sejak sebelum melawan China. Memang Erick Thohir sendiri nggak memberikan jelas ya apa alasannya kenapa kok sebelum lawan China itu sudah ada rencana untuk memberhentikannya itu apa. Tapi aku mendapat beberapa informasi yang entah ini benar entah ini salah, tapi itu ada situasi di mana Sintayong seperti tidak bisa mengkondisikan ruang ganti, terutama setelah pemain-pemain diaspora ini datang ya, pemain-pemain dari Belanda ini datang. Karena kan gimana pun sebelumnya di tahun 2019 ketika Sintayong datang kan situasinya ini tidak seperti ini, dan tiba-tiba berubah drastis ketika Erick Thohir menjabat ketua umum PSSI. Semua pemainnya benar-benar semua pemain keturunan yang diinginkan oleh Sintayong dipenuhi. Paling enggak sekarang kita bisa lihat hampir semua grade A keturunan Indonesia sudah berseragam timnas Indonesia gitu. Tapi yaitu situasi itu yang membuat mungkin jadi evaluasi tertentu. Selain tadi kamu juga sudah bilang bahasa itu aku bilang sangat penting. Meskipun ya kadang ada bilang bahasa sepak bola kan sama, tapi kan dalam kenyataannya memang bahasa itu memang sangat penting kan untuk upaya untuk berkomunikasi lah. Tapi yaitu contohnya bagaimana dia itu tidak bisa, mungkin Sintayong bagus secara coaching ya, secara melatih, cuman kan dia harus berperan juga sebagai manajer. Dan apakah konflik-konflik seperti bersama pemain, seperti contohnya bersama Elkan kemudian tidak pernah dipanggil lagi, apakah itu adalah sebuah jalan yang pantas? Kan itu mungkin jadi evaluasi jadi dari PSSI. Begitu juga ya tadi sudah disinggung ketika melawan China sangat baik rotasi, dan isunya memang pemain cukup gak puas waktu melihat line up ketika melawan China itu ya. Jadi ada banyak rotasi, 3 atau 4 pemain rotasi. Dan belakangan Eliano Reinders ini kan sudah diupayakan susah-susah naturalisasi, tapi pada akhirnya kok tidak bisa dimaksimalkan. Padahal Eliano kan juga pemilik 100 caps di timnas, di Eredivisie, dia di pemilik 100 caps di Eredivisie, dan Sintayong memilih menggunakan pemain lain. Tapi bukan maksudku di sini adalah mungkin secara aku mengambil kesimpulan bahwa PSSI itu tidak memecat Sintayong karena Sintayong buruk, enggak, tapi lebih karena ingin timnas Indonesia level up lah. Dan dengan pemilihan yang pelatih Belanda dengan filosofi Eropa, dan mayoritas pemain kita juga dibesarkan dengan filosofi Belanda, PSSI kayaknya berharap itu cocok lah untuk kombinasi ke depan. Dan tadi soal rumor ini
sore ini kita take tepat setelah tadi pengumuman Sintayong dipecat, dan sore ini ada tweet dari jurnalis paling terpercaya di dunia, jurnalis olahraga terpercaya di dunia adalah Fabrizio Romano. Dia mengatakan, "Here we go. Patrick Kluivert set to sign as Indonesia head coach, deal done." Patrick Kluivert ya, dengan tak ada kontrak 2 tahun plus 2 tahun lagi perpanjangan, itu artinya 20 sampai dengan 2027 dan opsi perpanjangan sampai 2029.